buat sahabat Cahaya Studio dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Suster Carmelita, di acara yang kalian tunggu-tunggu, yakni Love Message Program. Pasca sudah di ambang pintu, banyak hal telah kita persiapkan untuk menyambut Pasca. Tapi jangan lupa, Love Message Program akan selalu hadir dan menemani Anda. Kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh Suster Ines Suratlanan SSPS, Provinsial SSPS Flores Bagian Timur. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Suster Carmel. Oke, bagaimana kabar Suster hari ini? Syukurlah saya baik dan sehat pagi ini. Puji Tuhan, sebelum Pasca Suster sehat dan luar biasa. Oke, tidak terasa ya Suster, kita sudah mendekati Pasca. Pasca sudah di ambang pintu dan menurut Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengangkat suatu tema yang sangat menarik di Pasca 2024 ini, yakni hidup sebagai alat kebenarannya. Tanggapan Suster tentang tema ini bagaimana? Baik, Suster Carmel, ketika saya membaca tema dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, tema Pasca tahun 2024 ini, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya, pikiran saya langsung spontan tertuju pada pertanyaan Pilatus kepada Yesus, apa itu kebenaran? Dan pertanyaan ini terus mengiang di hati dan juga pikiran saya, apa itu kebenaran? Sehingga dalam pertemuan kita pagi ini saya pikir saya lebih banyak berbicara tentang tema hidup sebagai alat kebenarannya dalam korelasi dengan pertanyaan Pilatus kepada Yesus, apa itu kebenaran? Menurut saya ada 3 tafsiran dari pertanyaan Pilatus kepada Yesus. Yang pertama, apakah Pilatus hanya mau mencoba Yesus dengan pertanyaan apa itu kebenaran? Apakah Pilatus tahu tentang itu kebenaran, tetapi dia pura-pura mencoba Yesus dengan pertanyaan apa itu kebenaran? Lalu tafsiran yang kedua, apakah Pilatus benar-benar tidak memahami apa itu kebenaran? Sehingga pertanyaan itu muncul dari hati yang tulus seorang Pilatus kepada Yesus tentang apa itu kebenaran. Lalu yang ketiga, apakah Pilatus tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran? Tetapi pada kesempatan itu dia hanya mau menegaskan atau menyatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Dan saya pikir Pilatus itu tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran, karena ketika Pilatus duduk di kursi pengadilan, di ruang sidang pengadilan, istrinya sudah menyampaikan pesan kepada Pilatus bahwa jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, karena oleh dia tadi malam saya sangat menderita dalam mimpi. Jadi saya pikir Pilatus ini sudah tahu bahwa Yesus itu kebenaran, karena setelah mengajukan pertanyaan itu kepada Yesus, Pilatus tidak menunggu jawaban dari Yesus. Jadi pertanyaan retoris saja itu, menurut saya itu berarti dia tahu bahwa Yesus itu kebenaran. Dan setelah bertanya atau mengajukan pertanyaan itu, keluar menemui massa dan menyampaikan kepada mereka bahwa aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada orang itu. Jadi menurut saya Pilatus itu tahu bahwa Yesus sendiri adalah kebenaran, sehingga pertanyaannya itu sekaligus menjadi pernyataan atau proklamasi dari Pilatus bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Sangat menarik penjelasan Suster tentang tema Pasca 2024 tahun ini. Apa itu kebenaran? Sebuah pertanyaan dari Pilatus kepada Yesus. Tetapi secara tidak langsung itu menjadi pernyataan dari Pilatus bahwa dia mengakui Yesus sendiri adalah kebenaran. Apa itu kebenaran menurut realitas zaman ini? Bagaimana pendapat Suster tentang hal ini? Baik, dalam realitas kita zaman ini di Indonesia maupun dunia secara global, yang namanya kebenaran itu sepertinya sudah abu-abu. Artinya bahwa kebenaran itu tidak lagi adanya mutlak,
tidak ada lagi yang namanya kebenaran objektif. Tetapi yang bertumbuh subur sekarang ini justru adalah kebenaran relatif. Kebenaran relatif ini artinya kebenaran ini tidak menentu. Dia bisa berubah-ubah, bisa berdasarkan perspektif atau sudut pandang orang tertentu. Kalau dia melihat bahwa satu hal itu menguntungkan dia boleh melihat itu sebagai kebenaran meskipun itu hal yang salah. Demikian sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang salah atau keliru tetapi itu menguntungkan kita, hal ini bisa dibalikan menjadi sebuah kebenaran. Artinya yang salah bisa jadi benar dan yang benar bisa jadi salah. Karena itu menurut saya Pilatus pada waktu zamannya, pada waktu atau ketika dia mengadili Yesus, juga dia menerapkan kebenaran relatif ini menurut saya. Karena Pilatus mengambil keputusan untuk menghukum Yesus bukan karena hati nuraninya, tapi karena tekanan massa. Sehingga dia mengambil keputusan untuk menghukum Yesus meskipun dia tahu bahwa Yesus itu tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Tetapi karena tekanan dari massa, tuduhan dari massa, maka dia terpaksa mengambil keputusan untuk menyerahkan Yesus untuk didera, mengalami sengsara sampai wafat di kayu salib. Jadi menurut saya kebenaran relatif ini sudah dimulai pada zaman Yesus, pada zaman masa Pilatus, dan justru sekarang ini bertumbuh subur pada zaman sekarang, dunia dewasa ini, di mana kita hidup pada zaman modern. Tetapi menurut saya perilaku atau pola hidup atau sikap-sikap kita justru mengalami pergeseran, justru berubah, bergerak kembali atau putar balik kepada masa lampau, masa zaman batu, zaman primitif, di mana dulu dikenal dengan adanya hukum rimba. Hukum rimba itu artinya siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang punya banyak uang dia bisa berkuasa, dia bisa menguasai segala sesuatu, dia bisa memiliki sesuatu karena dia punya banyak uang. Jadi menurut saya kebenaran zaman ini sangat relatif, dan itu sudah dilakukan pada masa Pilatus dan justru sekarang bertumbuh subur pada dunia global, dunia masa kini, bahkan dunia modern. Oh ya, Sister, ternyata nilai kebenaran mulai bergeser, dan kita melihat di zaman ini kebenaran sangat relatif, tergantung faktor kepentingan masing-masing orang. Di awal kita sudah membahas tema Paskah 2024, hidup sebagai alat kebenarannya, dan juga pertanyaan Pilatus, apa itu kebenaran? Apakah Sister melihat ada benang merah dari tema Paskah 2024 ini dan juga pertanyaan Pilatus sendiri, apa itu kebenaran? Baik, tema Paskah dan juga pertanyaan Pilatus, apa itu kebenaran, sebenarnya memberi penekanan atau memberi fokus pada satu hal yang sama, yaitu Yesus sebagai kebenaran. Tema Paskah menjadi alat kebenarannya berarti kita mewartakan Yesus yang benar, adil dan jujur. Sekaligus kita membela kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi supaya kita bisa mewartakan Yesus yang benar, adil dan jujur, juga bisa membela kebenaran, keadilan dan jujur dalam hidup kita sehari-hari, tentunya pertama-tama kita harus menghidupi nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran di dalam diri kita masing-masing. Setelah itu kita boleh mewartakan kebenaran, keadilan dan kejujuran itu kepada sesama kita. Adalah hal yang sangat menantang, ketika kita mewartakan keadilan, kejujuran dan kebenaran di tengah situasi dunia kita yang dipenuhi dengan peperangan, korupsi, nepotisme, manipulasi dalam berbagai bentuk dan cara,
juga ada banyak kekerasan, kejahatan dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita mewartakan atau membela kebenaran, keadilan dan kejujuran itu cukup sulit di tengah situasi dunia yang seperti itu. Dan ini memang perlu atau butuh totalitas keberanian dan juga komitmen kita apabila kita mau menjadi pewarta atau mau menjadi alat kebenaran Yesus, yaitu keadilan, kejujuran, dan juga kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paskah tahun ini membawa pesan khusus bagi kita untuk hidup benar, adil dan jujur di hadapan Allah dan juga sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, bukan bersikap munafik sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Pilatus. Ketika kita berdiri di tengah dunia kita saat ini, dunia yang diliputi banyak potret buram, hanya ada dua pilihan bagi kita, hanya ada dua kemungkinan pilihan bagi kita, yaitu menjadi saksi kebenaran atau menjadi saksi dusta. Saudara-saudari yang terkasih, selamat merayakan Pesta Paskah tahun 2024. Semoga Yesus yang bangkit mendayai kita untuk menjadi saksi kebenaran, keadilan dan kejujuran di tengah dunia yang sedang terluka ini. Tuhan memberkati. Suster Ines yang terkasih, terima kasih banyak untuk pesan Paskah tahun 2024 yang sangat menggugah kami. Ketika berdiri di tengah dunia yang diliputi potret buram, hanya ada dua kemungkinan pilihan sikap kita. Mau menjadi saksi kebenaran atau saksi dusta. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Suster Karmelita SSPS pamit undur diri. Sampai jumpa di Love Message program selanjutnya.